Itu Jawa Timur, khususnya juga Sidoarjo, yang dari awalnya waiting listnya 35 tahun, sekarang menjadi 26 tahun. Nah, wow, lumayan ya diskonnya. Betul, tapi kemarin kita coba cek ya, via Siskohat, ternyata animo masyarakat luar biasa tinggi. Luar biasa tinggi. Setelah 26 tahun di awal kita cek karena banyaknya pendaftar. Halo Sobat AJS, kembali lagi dengan saya Siska Prestoli Musono. Kali ini kita sedang berkunjung ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo. Sekarang kan masih musim haji ya, atau masa operasional haji dan umroh untuk periode 1446-1447 Hijriah. Di samping saya sudah ada Ibu cantik, beliau Ibu Eliana sebagai PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Sidoarjo. Sobat AJS, haji itu kan menjadi impian setiap muslimah di dunia. Terus kita juga ya pengen bagaimana bisa dipanggil sama Allah untuk bisa berdoa atau beribadah di tanah suci. Yuk kita tanya-tanya yuk tentang haji nih. Kebetulan ini masih Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini Bu, ini kan masih masa haji, masih operasional. Kalau untuk di Sidoarjo sendiri di tahun ini berapa sih jumlah jamaah yang berangkat ke tanah suci? Alhamdulillah, mohon Pak J. Terima kasih ini atas kunjungannya ke Kemenhad Sidoarjo. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki masa pemulangan karena masa pemberangkatan sudah selesai, ini masa pemulangan. Alhamdulillah untuk jamaah yang berangkat dari Kabupaten Sidoarjo seluruhnya berjumlah 2.709 jamaah. Alhamdulillah ya. Dan dari 2.709 jamaah itu yang sudah kembali ke tanah air 2.493 jamaah sudah hampir 80%. Siap, satu orang jamaah wafat di Makkah, terus sisanya ada satu kloter, jadi kloter pamungkas nanti kloter 116. Ada 213 jamaah yang belum pulang dan ada 2 jamaah yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga di sana ya kita segera ini ya diberi kesembuhan dan bisa kembali ke tanah air. Amin. Ibu, kalau ngomong tentang haji, itu kan kita tahu nunggunya lama, dan apakah benar nih pada yang sudah mendaftar tuh istilahnya kami orang awam belum dipanggil nih, atau kalau dalam bahasa panjenengan mungkin tunda atau gagal berangkat ya? Betul. Kalau di sini ada nggak di tahun ini di Sidoarjo yang gagal berangkat atau tunda berangkat? Alhamdulillah. Jadi gini Mbak, dari kemarin itu setelah pelunasan semua, nah itu kan ada memang jamaah yang urut porsi, ada yang cadangan. Nah yang urut porsi itu sudah pasti berangkat, yang cadangan itu kan menunggu sampai dengan ada seat kosong yang bisa diisi gitu. Nah dari jamaah-jamaah yang kemarin kita panggil untuk berangkat itu memang ada 38 jamaah yang harusnya bisa diberangkatkan tapi akhirnya harus tunda, dan itu ada banyak sekali faktornya lagi. Ada yang meninggal, ada yang karena pendampingan meninggal. Kalau pendampingan kan yang didampingi meninggal atau gagal berangkat, tunda berangkat kan otomatis juga tidak bisa berangkat. Nah ada juga yang karena sakit, ada yang memang tidak siap baik secara psikologis mungkin atau mungkin secara finansial, ada juga seperti itu. Jumlah totalnya 38 jamaah. Atau ada yang nggak berangkat siap mental, siap finansial, tapi ternyata dia bekerja dan tidak mendapatkan izin dari kantornya, ada nggak ini? Ternyata ada. Ada ya. Nah ini kita sayangkan ya. Kok eman gitu loh. Eman kita sudah siap memisahkan, sudah hampir kita pisahkan ternyata di injury time konfirmasi ke kita, mohon maaf tidak dapat izin dari pimpinan. Kita juga tidak bisa intervensi karena memang masih
bisa diajukan untuk tunda nggih, monggo ada 1 orang seperti itu. Oke, semoga tahun depan beliaunya bisa berangkat ya Bu. Amin. Kalau beliau karena urut porsi nggih, nanti secara otomatis di tahun depan akan dipanggil dan secara khusus kita sampaikan untuk segera koordinasi dengan pimpinan. Pemirsa, peluncuran kanal YouTube AJS TV Official mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai kalangan. Kali ini ucapan selamat dan harapan datang dari Ketua DPC PKB Sidoarjo terbaru Hariza Ali Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Riza Ali Faizin, Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya channel YouTube AJS TV. Semoga AJS TV menjadi media yang terpercaya, edukatif, dan selalu menyajikan informasi yang akurat serta menginspirasi masyarakat. Jaya ya AJS TV. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AJS, kita tahu bahwa ibadah haji merupakan ibadah fisik dan sebagai orang awam atau orang yang ingin bisa berangkat haji, kita sudah ketemu sama ahlinya nih. Beliau ini pakarnya. Mumpung ketemu dengan pakarnya, Ibu bisa dikasih kisi-kisi atau tips agar jamaah haji itu bisa sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah haji selama masa haji. Apa ada tips itu biar kita nggak sampai kan perubahan iklim agak ekstrim ya dari Indonesia ke Arab. Ini mungkin ada tips-tips ini Bu. Oke, ada beberapa Mbak G. Ini juga terkait cuaca juga G. Di awal kita itu seneng, tahun ini kita insya Allah cuacanya nggak terlalu panas, ternyata real ekstrim sekali sampai lebih dari 40 derajat. 44 ya. Nah ini sebenarnya selaras dengan yang dipersyaratkan untuk haji tahun ini, bahwa istiqoah itu betul-betul sangat ketat tahun ini. Istiqoah itu kemampuan terkait kesehatan jamaah. Makanya untuk tahun ini kesehatan jamaah itu betul-betul ditekankan dari awal. Jadi kalau memang ternyata ada penyakit bawaan atau kemungkinan ini tidak bisa melaksanakan secara fisik, nah ini sudah ada warning. Kalau memang tidak bisa dengan pendampingan apapun, maka segera dinyatakan tidak istiqoah oleh tim kesehatan. Nah, terus untuk selama menjaga di sana, tentu kita selalu berpesan kepada jamaah untuk menjaga kesehatan, diantaranya menjaga pola istirahat, kemudian makan secara teratur, kemudian minum air putih yang banyak. Biasanya kan mumpung di tanah suci nih, mumpung mustajab doanya, lama-lama nih doanya ini gimana? Akhirnya jam istirahatnya berkurang gitu. Ada gitu. Ya memang jamaah begitu Jadi mumpung di sini eman kan gitu, tapi tetap kita wanti-wanti itu. Kita wanti-wanti bahwa haji ini, ibaratkan bahwa haji ini sekali seumur hidup. Karena kita tahu rata-rata jamaah kita itu kan banyak yang lansia. Kalaupun tidak lansia di kisaran 60 tahun. Dan aturan kita adalah setelah berangkat haji, untuk bisa daftar lagi itu menunggu 18 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025. Nah, bisa dibayangkan umur 60, kemudian menunggu 18, 78 baru bisa daftar lagi. Belum nunggu lagi nanti masa tunggunya. Betul. Makanya kita wanti-wanti, ibaratkan haji ini adalah sekali seumur hidup, maka utamakan hajinya. Nah, ketika harus diutamakan hajinya, yaitu harus menjaga betul kondisi fisiknya, karena puncak haji itu adalah saat-saat kritis yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Begitu. Untuk ibadah sunnah nanti saja setelah puncak haji, monggo kalau mau iktikaf, kalau mau menambah umrah sunnah silakan. Yang penting fokus di puncak hajinya. Tapi ya ketika sudah selesai sunnah di sana, ya tetap harus menjaga kesehatan. Ya Bu, tadi sudah nyerempet tentang masa tunggu nih. Kalau boleh tahu nih masa tunggu sudah berapa puluh tahun ini Bu? Berapa puluh tahun kan sudah ya? Jadi kita bersyukur Bu, kita bersyukur bahwa tahun ini pergeseran dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji ini ada perbedaan pola pembagian kuota. Jadi setelah bergeser ke Kementerian Haji ini, pembagian kuota itu didasarkan pada jumlah wet yang berisi.
dan alhamdulillah artinya ketika waiting listnya besar, maka dia juga akan mendapatkan kuota yang besar. Nah, sebelum dipegang oleh Kementerian Haji ini, untuk Jawa Timur itu masa tunggunya 35 tahun. 35 tahun. Iya. Kalau daftarnya usia 40-an, Berarti 35 tahun lagi. Nah, ini setelah Kementerian Haji ada perombakan berdasarkan waiting list. Alhamdulillah, karena Jawa Timur ini adalah waiting list yang terbesar seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Maka untuk tahun ini juga ada penambahan yang signifikan untuk Jawa Timur, khususnya juga Sidoarjo, yang dari awalnya waiting listnya 35 tahun sekarang menjadi 26 tahun. Nah, Wow, lumayan ya diskonnya. betul. Tapi kemarin kita coba cek ya via Siskohat, ternyata animo masyarakat luar biasa Masih tinggi, tinggi. luar biasa tinggi. Setelah 26 tahun di awal kita cek karena banyaknya pendaftar, waiting listnya kan nambah nih. Sekarang sudah di 29 tahun untuk waiting Jadi list. udah mundur 3 tahun lagi karena tingginya kuota. Maka jangan tunda kalau Jangan mendaftar tunda. haji ya. Itu ya, Sobat AJS. Jadi jangan mikir punya uang dulu. Berapa sekarang biayanya, Bun? Untuk porsi awal Porsi ya, awal. porsi awal 25 juta. 25 juta sudah dapat nomor antrian, Nomor porsi. nomor porsi. Iya. Oke, jadi Sobat AJS, jangan takut untuk mendaftar, jangan berpikir nanti bisa masuk apa enggak. 29 tahun cukuplah untuk menabung, untuk Siap. pelunasan. Insya Allah. Iya, Bu, yang menarik lagi gini, karena waiting listnya yang terlalu lama, sedangkan usianya mungkin tadi kita sudah pramanula atau manula, jadi ada oknum-oknum nih yang memanfaatkan lah untuk mencari keuntungan pribadi dengan iming-iming kuotanya lebih cepat dapat sekarang atau prepare nggak kan? Ada tips nggak, Bun, bagaimana mendaftar haji yang aman? Iya. Jadi untuk pendaftaran haji, Mbak Anggi, kita ada dua, ada yang offline, ada yang online ya. Kalau untuk step-stepnya tentu yang pertama adalah ke bank untuk setoran awal yang 25 juta. Setelah itu jamaah akan mendapatkan validasi, lembar validasi. Nah, monggo jamaah ini kalau sudah terbiasa dengan yang online bisa langsung daftar online melalui aplikasi Satu Haji. Nah, ada jamaah itu kok nggak enak ya kalau nggak ketemu, haji ya. ketemu, Betul. menggali informasi. Nah, kita persilahkan juga monggo datang ke Kementerian Haji untuk melakukan approval-nya. Jadi setelah membayar, bawa bukti pembayaran ke bisa aplikator sini nih. Betul, ke Kementerian Haji sesuai dengan KTP domisili. Jadi kalau KTP Sidoarjo ya berarti daftarnya di Kementerian Sidoarjo. Terus kita juga wanti-wanti berpesan Mbak Nggih. Jadi bagi semua masyarakat yang mau mendaftar, monggo bisa melalui, biasanya kan ada yang melalui KPIH, silakan. Tapi kita juga sangat care sekali, kita berharap jamaah juga bisa langsung ke Kementerian Haji gitu. Kita aware, kita terbuka sekali, kita malah seneng. Kenapa kita bisa langsung mengedukasi jamaah gitu. Terus kita juga biasanya berpesan kepada jamaah untuk terkait dengan keuangan, jangan melalui pihak ketiga. Langsung ke bank saja, nggak usah titip-titip gitu, nggak usah titip-titip itu pada siapapun. Ke teman-teman Kemenhaj juga kalau bisa nggak usah lah. Jadi rekeningnya rekening ke bank BPS Syariah, BPSDB. Jadi bukan rekening pun bukan nama rekening pribadi orang ya. Rekening pribadi nggih. Kemudian itu disetorkan ke bank diteruskan kepada BPKH. Jadi kita calon jamaah ini menyetorkannya bukan ke rekeningnya orang tapi ke BPKH. Ke rekeningnya sendiri. Kita sendiri ya. Betul. Jadi ke bank nanti bilang aja kita mau daftar haji nih. Nanti langsung dibukakan rekening atas nama jamaah oleh pihak bank. Jadi jangan khawatir, uang itu aman di BPKH. Aman lah. Iya, betul. Iya. Dan ini Bu yang menarik lagi, kalau kita melihat sosmed nih, itu kan banyak baik di IG, TikTok, Instagram, banyak yang dibuka
pendaftar, pendamping haji atau petugas haji. Betul. Lah, ini kemarin gak ada lagi, padahal ini kan masih masa operasional di mana jamaah belum semua pulang ke tanah air, tapi sudah dibuka. Ini hoax atau beneran sih Bu? Biar selain korban dari jamaah, jangan sampai ada korban yang ingin jadi petugas haji. Kalau infonya itu atau flyernya itu sekarang sudah ada ya, saya pastikan hoax. Nggih. Hoax ya, jangan percaya. Nggih, karena sampai saat ini untuk pendaftaran petugas tahun 2027 belum dibuka oleh Kementerian Haji. Nggih. Jadi teman-teman, masyarakat, sahabat semuanya, kalau ingin tahu berita itu fix atau tidak, langsung saja ke websitenya Kemenhaj atau di IG-nya Kemenhaj. Real time update itu selalu ada dari Kementerian Haji. Iya. Itu. Dan satu lagi, Ya, pendaftaran petugas itu nol. rupiah. Tidak ada Dipungut biaya sama tidak sekali. dipungut biaya sama sekali. Oke. Gitu. Itu yang penting, baik menjadi calon jamaah haji maupun tertarik menjadi petugas haji. Yang perlu diketahui bahwa harus memverifikasi kalau sobat AJS mendapatkan informasi dari sosmed. Betul. Apakah ini benar atau hoax, jangan sampai menjadi korban ya Bu ya. Betul. Ya, sobat AJS, menarik sekali nih bahwa haji merupakan ibadah fisik yang memang harus kita siapkan secara mental maupun secara fisik, sehingga apa yang menjadi rukun iman merupakan ibadah fisik, sehingga saat kita terpanggil kita bisa melaksanakan rukun haji dengan baik dan sempurna. Sobat AJS, semoga kita semua bisa dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji nantinya. Dan bagi yang ingin bisa menjadi petugas haji dan berdedikasi, sekali lagi cek dan recheck informasi pendaftaran calon petugas haji ke Kemenhaj atau melalui websitenya Kemenhaj. Mungkin jamaah itu kan melihat masa tunggunya lama itu ya ada gak nih percepatan untuk jamaah kan gitu ya. Saya melalui mbaknya ini nanti mungkin bisa disosialisasikan bahwa hati-hati terhadap oknum-oknum yang menjanjikan percepatan keberangkatan haji. Keberangkatan haji bisa dicek mandiri melalui aplikasi Haji Pintar atau Satu Haji, juga bisa langsung ke Kementerian Haji. Tadi offline datang langsung ke Kementerian menanyakan gitu. Betul, karena kalau sesuai regulasi percepatan itu hanya ada beberapa instrumen saja Mbak. Salah satunya adalah prioritas lansia, kemudian pendampingan dan penggabungan mahram. Hanya 3 instrumen ini saja yang bisa mempercepat masa tunggu kita, bisa mempercepat keberangkatan haji tidak sesuai masa tunggunya. Betul. Hanya kalau 3 kita sudah instrumen saja. memenuhi 3 ini, tapi jangan tergiur. Kalau ada iming-iming dari oknum yang betul menjanjikan kita bisa berangkat lebih awal. Apalagi kalau ada biaya di situ. Sekali lagi ya, kalau urusan biaya jangan mudah percaya. Lebih baik datang ke Kemenhaj untuk menanyakan benar nggak ada biaya ini, biaya itu ya Bun ya. Benar, betul sekali. Oke. Ya, semoga kita semua bisa menjalankan, dipanggil Allah untuk bisa menjalankan ibadah haji dan bisa dilindungi dan bebas dari praktek-praktek oknum yang ingin memperkaya diri sendiri. Oke, sahabat AJS, demikian informasi kita pagi ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan bisa ke tanah suci untuk segera menjalankan ibadah haji maupun umrah. Amin. Saya tutup.